Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal din hafizahullah. Hadirin hadirat Bapak, Ibu, jamaah salat Isya dan insyaallah tarawih hafizahullah. Semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap kalimat terbaik, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal saleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah yang paling unik, yang paling spesial itu ya puasa. Suatu saat Abu Umamah Al-Bahili atau Sudai bin Ijlan Al-Bahili pernah bertanya sama Nabi, murni diamalin ya Rasulullah. Mur itu perintahkan, ni aku diamalin, melakukan sebuah amalan ya Rasulullah. Maka Nabi sederhana jawabnya, alaika bisawm, udah puasa aja. Beliau tanya lagi, Abu Umamah bertanya, kenapa harus puasa ya Rasulullah? Kok gak yang lain gitu maksudnya Pak? Nabi jawab apa? Di annahu la idla lahu wa la misla lahu. Karena puasa itu tak ada bandingannya. Itu kata Nabi. Dan memang unik Pak ya. Perintah puasa itu ayatnya berkumpul dalam satu klaster. Perintah puasa itu uniknya. Beda dengan perintah haji. Perintah haji itu di Al-Baqarah ada, ya kan? Di Ali Imran ada. Bahkan ada Al-Hajj sendiri, surat haji. Tapi di surat Al-Hajj itu ya enggak semuanya dibahas haji. Jadi bertebaran, apalagi tentang zakat, apalagi tentang sholat. Wah, banyak di semua surat, hampir semua surat itu ada. Kecuali apa? Puasa Ramadan maksud saya. Puasa Ramadan itu kan dibahas di surat Al-Baqarah, ngumpul semuanya dalam satu klaster, yaitu 5 ayat. Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185, kemudian Al-Baqarah 186, Al-Baqarah 187. Ngumpul di situ. Jadi kalau kemudian sekarang itu lahir kitab-kitab fikih tentang puasa yang tebal-tebal, itu ya bermula dari 5 ayat itu, saudara. Unik ini puasa ya. Dan yang uniknya lagi, 5 ayat tadi itu loh Pak. Al-Baqarah 183, 184, 185. Itu ternyata turunnya terpisah-pisah itu. Tidak sekaligus, padahal itu satu klaster. 3 ayat pertama yaitu Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185 itu turun sekaligus, yaitu di bulan Sya'ban. Sedangkan Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Itu turun di waktu Ramadan, ya Ramadan pertama pas di perang Badar. Kan Ramadan pertama Nabi dan sahabat itu kan juga terjadi perang pertama, yaitu perang Badar. Itu sahabat-sahabat saat itu kepingin menang perangnya, bungone itu buanter Pak. Ya Allah buanter. Saya Nabi, irba'u, rendahin suaramu, kamu tidak berdoa kepada yang tuli, rendahin. Terus gimana saya harus berdoa? Nah, kemudian turun Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, gimana cara berdoa? Fa inni qarib. Gak usah banter-banter karena aku dekat, begitu maksudnya. Itu saudara. Terus ayat 187 itu turunnya itu tidak diberitakan di banyak riwayat. Tapi kemungkinan di tahun itu juga turunnya pas waktu setelah pulang dari perang Badar, Pak. Setelah pulang dari perang Badar, kan mereka masih berpuasa, Pak. Karena perang Badar itu selesai sebelum puasa Ramadan selesai.
Jadi masih puasa. Nah, selama itu sahabat tuh berpikir, Pak, kalau sudah tidur di malam hari, nek bangun, itu gak oleh mangan gitu loh. Itu seperti itu, nggak boleh makan. Sehingga ada seorang sahabat yang tertidur habis isya. Habis isya tertidur. Saat itu belum ada tarawih, Pak. Saat itu belum ada tarawih. Tertidur karena sudah ada pemahaman bahwa pokoknya kalau tidur nek tangi gak oleh mangan sampai subuh. Nah, karena dia tertidur setelah isya dan dia belum berbuka waktu itu, Pak, karena saking ngantuknya. Pemahaman mereka, ya setelah bangun tidur nggak boleh makan sampai subuh. Akhirnya nggak makan. Ditambah lagi ada laporan Umar bin Khattab itu kumpul sama istrinya. Jadi habis isya tertidur terus dia bangun kumpul, kan merasa berdosa. Kan seharusnya nggak boleh setelah bangun tidur. Maka kemudian turunlah Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari itu berhubungan dengan suami istri, wa kulu wasrobu, dan makan apa saja di malam hari itu. Akhirnya seperti yang sekarang kita lakukan puasa. Yang menarik Bapak-bapak yang ingin saya coba bahas lebih detail lagi, di antara 5 ayat ini, kalau ayat 187 ini sih ono kaitan dengan puasa, Pak. 185 masih ada kaitan puasa kan. Syahrul Ramadan alladzi unsila fil Quran, kan masih ada kaitan dengan puasa. 184 juga ada kaitan dengan puasa. Ayyaman ma'dudat, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu kan masih ada kaitan dengan puasa, apalagi 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu kan berkaitan dengan puasa. Yang unik itu, Pak, di tengah-tengah ayat puasa ini ada ayat yang lain yang tidak bahas puasa. Bahas apa? Doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Masya Allah. Kenapa? Seolah Allah ingin ngasih tahu kepada Rasulullah dan Rasulullah ingin ngasih tahu kepada umatnya bahwa Ramadan ini termasuk bulan doa. Jadi kan selama ini kita tahu Ramadan itu bulan puasa. Yes. Not wrong, enggak salah. Yang kedua, Ramadan itu bulan Al-Qur'an. Nah, dari urutan ayat yang berbeda ini, Pak, yang disisipin doa, sehingga kita bisa juga pahamin bahwa Ramadan itu bulan apa? Doa. Makanya banyak berdoa, Pak, di bulan Ramadan. Terutama apa? Terutama menjelang berbuka, karena kata Rasulullah Muhammad SAW, salah satu ada 3 golongan la turaddu da'watuhum, tidak tertolak doa mereka. Di antara 3 golongan itu ada imam yang adil, ada orang yang zalimin. Di tengah-tengahnya apa? Yaitu was-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Maka urut-urutan kita itu kalau berbuka itu mestinya ketika sebelum azan kita baca doa, kita banyak doa, Pak. Doa yang diajarkan oleh Nabi ya, seperti asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Itu kata Rasul, istaghfiru, perbanyak doa itu di bulan Ramadan, terutama apa? Di menjelang apa? Berbuka. Setelah azan Allahu akbar, baru kita ambil kurma, Pak. Jangan ambil gorengan, jangan ambil kolak, ya kurma dhisik toh. Itu sunnah, kurma sah. Gak cukup situ loro, gak cukup loro telu, 5 orang apa pokoknya kurma. Untuk imtisalan sama sunnah Nabi, untuk mengikuti sunnah Nabi. Setelah itu baru minum air. Jangan minum sirup, es setruk, waduh kabeh ono. Ngono ditakoki, Pak. Tak takoki apa kok sing manis-manis. Ya ini kan sunnah. Sunnah apa? Loh, katanya ada riwayat Ustaz, berbukalah yang manis-manis. Tak goleki, Pak, dindi gak ketemu aku hadis berbukalah yang manis-manis. Ternyata saya ketemu ketika klik internet, ketemu itu riwayat teh botol sosro. Iya kan, itu kan iklan teh botol sosro. Berbukalah dengan yang manis-manis, teh botol sosro. Ayo udah niru nanti, habis minum air putih baru baca doa zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Terus sampai tambah doa Allahumma lakas sumtu wa bika amantu
wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Tambah donga gak apa-apa donga Pak, karena itu timing yang sangat mustajab. Itu bulan doa. Dan umpamanya Pak, jenengan hafal donga pakai bahasa Arab, kayak tadi itu kan bahasa hadis ya, nggak hafal, nggak apa-apa. Oh, donga itu memang dianjurkan afdol kita doa itu pakai bahasa Al-Quran atau pakai bahasa Nabi, yang begitu kan, sunnah dianjurkan. Tapi nera hafal, masuk dipaksa jenis wong awam kan begitu. Apa mana gak tahu ngaji, gak tahu nang masjid, Pak. Krune nang TikTokan ae, ya wis. Nek sampai nang sumok harus pakai doa bahasa Arab. Ya gak iso Pak donga, Pak. Wong doa itu loh, hati aja bergetar, Pak. Itu sudah doa itu. Sudah doa. Kayak ngomong nih, itu sudah doa, hati-hati gitu. Makanya para ulama sepakat doa itu tetap mustajab meskipun menggunakan bahasa ibu. Coba kita lihat dalilnya Pak ya. Surat apa tadi? Al-Baqarah 186 ya. Coba. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku ya Muhammad, fa inni qarib. Aku dekat. Ini kalau saya jelasin bisa 1 jam, tapi kapan-kapan ya kita jelasin. Kita lanjutin. Terus apa tadi? Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dikabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ono sing wong donga gak donga, Pak. Meskipun pakai bahasa hadis Nabi, tapi dia nggak dianggap doa sama Allah. Kenapa? Perhatikan lanjutannya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ternyata orang itu baru dianggap berdoa Pak kalau ada 2 syarat. Falyastajibuli yaitu mengijabahi perintah Allah, ya donga tapi pakai you can see everything and anymore. Donga tapi ambek ngrasani koncone. Donga tapi ambek ngezolimi tonggone. Ya gak keterima Pak. Itu harus kita introspeksi. Nah, yang kedua nih yang penting, wal yu'minu bi. Apa itu artinya? Yakin, Pak. Doa itu kata kuncinya diyakin. Sekalipun, Pak, kita nggak pakai bahasa Nabi, bahasa Al-Quran, tapi pakai bahasa ibu, Pak. Rapopo. Allahumma ya Rabbana cukup ono ya Allah, loberono, beras ake, duit ake, rapopo. Yang penting sampai paham dan gak syirik loh ya. Minta kepada siapa? Allah. Saya punya guru Pak. Guru saya ini singanya Bondowoso. Dia ketua MUI, sudah meninggal dunia. Suatu saat dia cerita sama saya. Saya ini dulu ada santri Jun. Santrinya banyak ribuan Pak. Santrinya orang Sam semua Pak. Tahu Sam Pak? Sampang Madura Pak. Orang Mekasan. Jadi Madura kabeh jenenge Bondowoso. Santri 2000. Santrinya si Kiai ini, Kiai Muiz almarhum. Cerita sama saya. Ada salah satu santri yang ini Pak, yang baru lulus SMA. Terus ngelamar pekerjaan ke PD Pasar Bondowoso. PD Pasar Bondowoso. Qadarullah diterima dan gak main-main diterimanya. Langsung menjadi kepala security Pasar Bondowoso. Wis keren. Nah, kebiasaan santri Madura iki Pak ya, santri Madura iki Pak, ngapunten. Kebiasaan santri Madura iku nek dapat rezeki, sing diiling itu sing di samping orang tuanya, itu adalah gurunya. Wah, saya mau anyabis. Itu bahasa Bondowoso. Bahasa Madura tapal kuda itu anyabis itu sowan. Saya mau anyabis deh ke kiai saya. Sekalian minta doa kepsekep itu jogo-jogo Pak. Karena di orang baru di pasar itu menghadapi banyak preman. Nah, mau minta kepsekep yaitu ya apa nek duel Pak. Itu ngadepi preman-preman itu iso menang menurut. Biasa wong Madura kan begitu tuh Pak sebagian. Nah, duel ku bahasa Madurane akeket Pak. Duel bahasa Madurane akeket. Akhirnya pas waktu itu datang ke pesantren. Ternyata kiai lagi pengawasan.
Yai lagi pengawasan. Kata teman-teman yang di pesantren, Yai lagi pengajian, yang sampai gelem ngenteni monggo, tapi nek gak gelem ya mulya. Dia anteni, dinteni. Zaman dulu kan nggak ada handphone, Pak. Nek ambek ngenteni handphone nek arek saiki gitu Pak ya. Ngenteni handphonean game. Zaman dulu ya meneng tengah tengok gitu aja, Pak. Ambek toleh kiri, toleh kanan. Toleh ke kanan ada dampar. Tahu dampar ya? Meja kecil yang biasa untuk pengajian kiai. Dia telingo, dia dilihat, loh kok di atas meja kecil itu kok ono kertas itu ono tulisannya Pak, iseng Pak, dilihat, ternyata itu huruf Arab Pegu, bahasa Arab Pegu itu Arab Jawa, ya Pak ya udah tahu ya Arab Pegu. Di situ ada judul tulisannya itu, doa akeket. Wih, pas rek, aku njaluk donga akeket artinya apa? Duel. Ternyata sama kiai sudah ditulis. Wah, kiai saya ini mukasyafah. Mukasyafah itu bahasa Arab yang artinya ngerti sak gurung pinara. Ya Allah, kiai saya ini, aku Arab teko sowan jaluk doa keket. Ternyata sudah ditulis. Apalagi doanya, Pak, itu ringkes. Wong arek namanya donga sing ringkes-ringkes ora seneng to, Pak. Allahumma laka wa minka. Ngono to, Allahumma laka wa minka. Allahumma ya Allah untukmu dan darimu. Wis ngono to. Enak itu wis dijopok, Pak. Diamalno saulan Pak ada kejadian di pasar itu, Pak. Preman-preman itu kan aneh arek-arek nyar itu kan ditekani, Pak. Ditekani, diwocokno Allahumma laka wa minka. Kedel semua, Pak. Akhirnya mikir nih santri, ya Allah aku dosa ini. Soalnya jopok donga tanpa izin. Akhirnya balik mana sebulan berikutnya kebetulan Yai Muiz ada, langsung salin sekelangkong Yai, sekelangkong itu terima kasih, sekelangkong Yai telah ngasih doa. Kaget tuh Yai Muiz, doa apa Le? Doa keket. Kaget Yai Muiz, hah? Doa keket? Emang ada doa keket? Loh, Yai piyambak yang nulis, Yai sendiri yang nulis. Aku gak tahu nulis doa keket. Kau ono doa keket wah, ojo macam-macam awakmu. Nek nulis endi tulisanku? Ditokno Pak kertas, dijukno, diwaca ambek kiai. Guyu kiai ini Pak ambek ngomong ini, lele jadi santri ojo geblek apa? Ojo geblek-geblek. Waca maneh iki doa akikoh. Doa akikoh, Pak. Doa akikoh kan nyembelih itu Allahumma laka wa minka. Doa akikoh. Ya memang huruf Arab Pegu, Pak. Mirip-mirip, Pak. Akikoh sama akeket. Nek keliru moco. Tapi kenapa mandi, Pak? Mujarab. Kenapa, Pak? Yakin, saudara. So, pelajarannya apa? Yakin kepada Allah itu penting. Itu ya. Orang kalau yakin dengan sesuatu, Pak, terjadi itu. Itulah kata Allah, ana inda dzanni abdi. Aku mengikuti keyakinan hamba. Mengapa dunia barat itu, Pak, bisa berhasil, Pak, melakukan ini. Karena dia yakin dengan perhitungan-perhitungannya. Terlepas dari mereka tidak beriman. Tapi keyakinan itulah yang mengantarkan. Apalagi kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita lakukan. Dan yakinnya didasarkan keimanan. Tok markotok. Ayo, pelajaran terbaik. Berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah Rabbul Alamin. Insya Allah akan diijabai, terutama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.